Jadi waktu itu saya kan punya sepupu saya ini mengidap penyakit yang mungkin cukup lumayan parah, yang mengharuskan dia tuh harus berobat jalan di salah satu rumah sakit. Nah, suatu hari itu kayak seperti biasa aja, sepupu saya ini melaksanakan berobat jalannya itu dan ke apoteker untuk menebus obat. Namun saat itu tante saya ini datang ke apotik yang bukan langganannya atau bukan yang biasanya didatangi, tapi ke apotek lain. Ternyata di apotek itu tuh harga obatnya itu lebih mahal, padahal tante saya juga udah ngecek resep dokternya, terus kayak di resep dokter itu nggak ada perubahan jenis obat apapun. Terus kemudian ini tante saya nanya ke apotekernya kenapa lebih mahal dan dijelasin ternyata faktor lebih mahal itu karena ada permintaan yang tinggi gitu terhadap obat itu, makanya menyebabkan obat itu lebih mahal. Dan saya ini tidak terlalu mempermasalahkan kan kenaikan harga tersebut. Namun saat di rumah itu tante saya tetap bertanya kepada temannya yang punya apotek juga atau dia apoteker juga gitu kan, tentang harga obat tersebut. Dan harusnya harga obat itu tuh nggak naik. Kemudian setelah beberapa hari konsumsi obat tersebut, ternyata terdapat masalah gitu terhadap sepupu saya yang diharuskan si sepupu saya ini harus dilarikan ke IGD lagi. Awalnya tante saya ini ngiranya itu tuh kesalahan pribadi, kesalahan dianya karena mengasih obat ke sepupu saya ini kurang lengkap. Namun ternyata pas diusut lagi itu kesalahan apoteknya, itu kelalaian dari apoteknya karena tidak memberi obat sesuai dengan resep dokternya tapi menaikkan harganya. Jadi tante saya itu marah ke apoteker tersebut dan apoteker tersebut tuh hanya meminta maaf aja. Jadi pelanggaran yang ada di cerita saya ini adalah non malfeasance karena membahayakan sepupu saya. Ada di pasal kode etik apoteker pasal 5 yang bunyinya itu di dalam menjalankan tugasnya setiap apoteker harus menjauhkan diri dari usaha mencari keuntungan di diri semata dan yang bertentangan dengan martabat dan tradisi luhur jabatan kefarmasiannya. Jadi saya harap semua tenaga kesehatan yang memiliki wewenang akan tugasnya itu melaksanakan tugasnya dengan baik dan benar dan tidak melanggar suatu kode etik atau hukum-hukum kesehatan yang membahayakan klien atau pasiennya.